Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di acara ini. Perkenalkan saya, Zanuba. Di sini saya sebagai moderator acara MSG, mata kuliah pengantar analisis real, yang akan memandu jalannya acara MNC pada pagi hari ini. Sebelumnya, kepada teman-teman, silakan on cam terlebih dahulu, biar cantik dan gantengnya kelihatan ya. Silakan on cam dulu teman-teman. Iya toh. Teman-teman, terima kasih Mbak Indah, terima kasih Mas Fauzan. Yang lainnya, ayo. Kenapa, Pak? Ya udah, berikut adalah rangkaian acara MNC. Yang pertama, peserta mengisi presensi terlebih dahulu pada link yang sudah disediakan oleh panitia di kolom chat. Yang kedua, tentor menyampaikan serta menjelaskan materi yang sudah disiapkan. Yang ketiga, sesi tanya jawab, kesempatan 3-5 pertanyaan. Yang keempat, setelah sesi tanya jawab, acara MNC ditutup. Sebelum tentor mulai menjelaskan, silakan kepada peserta MNC untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Selanjutnya, kepada Mbak Indah sebagai tutor mata kuliah pengantar analisis real, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Mbak Indah. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimulai aja ya untuk apa itu namanya? Pembahasan pengantar analisis real. Nah, saya itu akan menayangkan UTS jawaban UTS tahunku tahun 2020 ya. Dekan deh. Bentar ya, tak share screen ya. Nih ya, ini itu sebenarnya itu jawabannya berita dulu pas kan dulu ada klarifikasi kan jawaban dari berita, tapi jawabannya itu hanya sampai nomor 4. Kalau yang nomor 5 itu kan bentuknya sama kayak paket di PAR itu loh, di halaman 60 itu sama plek. Apa? Yang beda itu cuma angkanya. Nomor 5, kalau nomor 5. Itu ya. Oke, tak jelasin ya. Kalau gitu nomor 1. Nomor 1 itu soalnya itu diberikan X, Y, Z, A1, A2, sampai AN anggota dari R. Buktikan jika X... suara saya terdengar kan, Dek? Iya, Mbak, sudah terdengar. Oh ya, takutnya enggak. Buktikan jika X tidak sama dengan 0, X dikalikan Y sama dengan 1. Maka Y sama dengan 1 per X. Nah, itu menggunakan itu loh. Yang di
Tuh pada saat operasinya itu harus pakai ini ya, M4, M2, itu di mana ya? Lupa. Di sifat perkalian itu ya. Yang grup komutatif perkalian yang pokoknya yang ada di halaman 3. Itu ada yang B. Itu kan ada R kecuali 0 dengan operasi perkalian itu grup komutatif. Yang M1, M2 dan seterusnya itu. Pokoknya menggunakan itu ya. Terus kan membuktikan jika X tidak sama dengan 0, X kalikan Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 per X. Jadi yang kita buktikan itu apakah hasilnya itu Y sama dengan 1 per X. Terus yang diketahui itu yang X kalikan Y sama dengan 1. Jadi kita itu membuktikan Y sama dengan 1 per X. Gitu. Jadi yang dibuktikan ini. Jadi ini dibuat untuk pembuktian. Jadi X kalikan Y sama dengan 1. Y kan sama dengan, terus gini ya. Terus sama-sama ruas kiri sama ruas kanan itu dikalikan 1 per X. Itu sama dengan M4 ya. Kebalikan terhadap perkalian. Inverse-nya. Inverse dari X. Karena kan kita ingin ini ya, pokoknya itu diubah-ubah supaya 1 per X gitu loh. Terus setelah dikalikan 1 per X, nah, yang M4 itu maksudnya itu inverse-nya, inverse dari ini ya. Tuh hasilnya kan ini, 1 per X dikalikan X kalikan Y sama dengan 1 per X kalikan 1. Itu M2 ya. M2 itu asosiatif terhadap perkalian. Jadi ini, asosiatif itu kan mengelompokkan ya. Yang dikelompokkan 1 per X kalikan X. Itu. Terus ini kan jadinya 1. 1 kalikan Y sama dengan 1 per X kalikan 1. Ini ke M4. M4 tadi apa sih? Ya. Ini sepertinya itu bukan udah. Itu ya, M4. Jadi ini kalikan 1 atau identitas ya, identitas. Jadi terus sama-sama dikalikan 1. Jadi Y sama dengan 1 per X itu M3. M3 itu gara-gara itu elemen satuan. Elemen satuan atau apa ya namanya? Identitas. Jadi jika kan identitas kan 1 ya. Identitas perkalian kan 1. Jadi 1 dikalikan berapapun hasilnya itu berapapun itu. Hasilnya itu sendiri gitu, Pak. Jadi A kalikan 1 hasilnya tetap A itu. Jadi prinsipnya itu M4 itu gara-gara ini deh. Gitulah pokoknya ya. M3 gara-gara ini ya. Ini keterangan M3 itu gara-gara yang di atasnya ini. M4 itu gara-gara yang di atasnya ini. M2 gara-gara yang di atasnya ini. Tuh. Harus pakai itu ya, katanya Bu Rita dulu harus pakai ini. Terus yang B ya. Jika X lebih dari Y dan Z kurang dari 0, maka X kalikan Z kurang dari Y kalikan Z. Ya. Kan yang diketahui ini, jadi ini digunakan untuk pembuktian dan ini yang dibuktikan. Gitu. Jadi X lebih dari Y, maka X min Y anggota dari P. P itu terus Z
kurang dari 0 itu min Z, anggota dari P. Karena kan kurang dari 0 kan negatif ya. Jadi Z-nya itu di min karena kurang dari 0. Kurang dari 0 kan negatif. Terus ini itu termasuk sifat keberapa ya? Aku lupa dulu. Pokoknya jika ini dikali, itu juga anggota dari P, karena ini kan dua-duanya anggota dari P. Sehingga kalau dikali itu anggota dari P. Terus ini dikalikan, itu ya, dikalikan, masuk ke ini, tanda kurung ini. Jadi min Z, min X Z ditambah YZ, anggota dari P. Terus minnya dikeluarkan, jadi min XZ, min YZ, anggota dari P. Lalu, karena ini min ya, jadi itu kurang dari 0. Langsung saja ditulis kurang dari 0. XZ min YZ kurang dari 0. Terus XZ itu apa itu namanya? Terus ini tuh sama-sama ditambah dengan YZ. Jadi ruas kiri ditambah YZ jadi XZ saja, terus ruas kanan ada YZ-nya. Gitu. Jadi terbukti bahwa X lebih dari Y, Z kurang dari 0 itu jadi terbukti ya, jika ini itu maka XZ kurang dari YZ gitu. Terus yang C. Yang C itu ini mutlak A1 plus A2 plus A3 sampai AN itu kurang dari mutlak A1 plus A2 plus A3 sampai AN. Ini itu pembuktiannya menggunakan identitas. Yang apa itu namanya? Menggunakan identitas ya. Oh iya, menggunakan induksi matematika maksudnya. Ini menggunakan induksi matematika ya. Nah, aku sebenarnya ini agak kurang paham ya. Dulu itu aku juga cuma tak induksi matematika gitu. Kalau ini aku kurang paham ya, Dek. Penting itu dulu itu pokoknya tak kerjain pakai induksi matematika. Pokoknya gitu, karena itu di paket itu gunainnya itu induksi matematika. Pokoknya ada keterangan kalau membuktikan itu harus menggunakan induksi matematika gitu. Nah, jawabannya Burita ternyata juga menggunakan induksi matematika seperti ini. Lah, jadi untuk kan terus kita langsung ke induksi matematikanya saja ya. Untuk N sama dengan 1, itu mutlak A1 kurang dari sama dengan A1 benar. Terus andaikan benar untuk N sama dengan K, A1, mutlak dari A1 tambah A2 ditambah AK sama kurang dari sama dengan A1, mutlak A1 tambah mutlak A2 ditambah sampai mutlak AK atau tak hingga. Jadi ini tinggal diganti K ya. Terus untuk N sama dengan K plus 1, ya sama ya kayak ini tadi, tinggal ini diganti AK plus 1, tapi sebelum AK
plus 1 itu kan ada AK. Ya kan, AK. Terus ini yang dikurung ini itu dimutlakan terus ditambah sama AK plus 1. Terus tinggal ini itu kurang dari sama dengan A1, A2 tambah dan seterusnya sampai AK ditambah AK plus 1. Gitu. Ini. Ya. Terus kita lanjut ke nomor 2 ya. Jika S itu himpunan dari aku bingung ya ini cara bacanya gimana sebenarnya. Sebetulnya saya masih bingung ya. Pokoknya itu himpunan yang ya bilangannya itu terdapat di selang min 1 sampai 1 dan 2, 3 itu. Maka tentukan supremum dan infimum dari himpunan S. Ini ya. Jadi digambarkan seperti ini. Jadi ini himpunannya itu ada di sini. Ada di sini sama di sini. Tuh. Nah, supremum itu batas atas. Nah, syarat supremum ini itu L infimum ke S itu jika L batas bawah S dan L itu kurang dari S untuk semua S anggota S. Kayak ada di paket ya. Di paket PAR pokoknya ada itu. Itu pokoknya. Nah, itu supremum dari S itu 3 karena 3 itu yang paling besar. Batas atas ya. Batas atas dari S. Karena batas atas dari S. Dan karena ini 3 itu kurang dari sama dengan 3 itu anggota dari S juga. Ya. Sebab 3 itu batas atas dari S. Terus S itu kurang dari sama dengan 3. Jadi 3 itu yang paling besar. Nah, S ini kan himpunan dari S. Maksudnya S kecil itu himpunan dari S ya. Himpunan dari S. Apa itu namanya? Anggota dari himpunan S gitu. 3. Untuk semua S, anggota dari S. Terus sebab yang kedua yaitu jika U kurang dari 3, maka terdapat S0, yaitu 3 itu sendiri, anggota dari S, sedemikian hingga U kurang dari S0. S0 tadi 3. Itu terus yang infimum dari S itu yaitu min 1. Sebab
min 1 batas bawah S. Min 1 kurang dari sama dengan S untuk semua S anggota dari S. Terus sebab yang kedua yaitu jika V lebih dari min 1, maka terdapat S0 yaitu min 1 anggota dari S sedemikian hingga S0 kurang dari V. V ini ya. Nah, S0-nya itu min 1 itu sendiri. Jadi terbukti bahwasanya supremum dari S itu 3 dan infimum dari S itu min 1. Oke, sekarang yang 2B ya. Diketahui A itu bukan himpunan kosong. Tidak himpunan kosong. A anggota bagian dari R dan X batas bawah A. Buktikan bahwa jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat A epsilon anggota dari A dengan sifat A epsilon kurang dari X plus epsilon, maka X sama dengan infimum A. Ini itu kayak lemma. Lemma 142. Ada kaitannya dengan lemma 142. Yang ini pembuktiannya. Jadi pembuktiannya itu seperti ini. Ini ya harus ada yang diketahui ya. Yang akan dibuktikan itu ditulis ya kayak ini. Bukti diketahui untuk semua epsilon lebih dari 0. Jadi ini yang akan dibuktikan itu untuk semua epsilon lebih dari 0 terdapat A3 anggota dari A3 kurang dari X plus epsilon, maka X infimum dari A. Ya, X infimum dari A. Oke, buktinya seperti ini. Bukti diketahui untuk semua epsilon lebih dari 0 terdapat A3 anggota A3 itu kurang dari X plus epsilon. Akan dibuktikan apakah X sama dengan infimum dari A. Nah, karena X itu batas bawah dari A, cukup dibuktikan yang terbesar. Jadi, kan sudah diketahui ya jika itu X itu batas bawah A. Jadi, kita itu membuktikan yang terbesarnya dari X. Cukup dibuktikan terbesar dari X itu. Jadi misal yang dimisalkan yang terbesar itu Y ya. Misal Y ya. Jadi Y itu lebih dari X. Maka Y itu pindah ruas kiri. Jadi sebenarnya pindah ruas kiri itu salah ya. Yang benar itu ini kedua ruas itu dikurangi X. Jadi Y min X lebih dari 0. Tuh. Menurut yang diketahui, terdapat A3 anggota dari A sehingga A3 kurang dari X plus epsilon. Nah, maka epsilonnya itu yang ini. Y min X. Itu. Karena kan epsilonnya Y min X ya. Terus terus dioperasikan dengan X.
Jadi A3 kurang dari X plus Y min X. Jadi ini dikurangi X-nya. Jadi A3 kurang dari Y. Ini terbukti bahwasanya Y ini memang yang terbesar dari X. Karena A3 tadi kan A3 itu kurang dari X plus min. Iya, bentar. Ini kalau jawabanku seperti ini. Jadi terbukti Y bukan batas bawah A. Jadi X itu infimum dari A. Tuh. Jadi Y ini kan bukan batas bawah dari A karena Y tadi kan lebih dari X. Jadi yang batas bawah A itu yang X itu yang merupakan infimum dari A. Sekarang lanjut ya, yang nomor 3. Yang nomor 3 itu diberikan barisan-barisan X sama dengan XN, Y sama dengan YN, dengan XN konvergen ke 1 dan YN konvergen ke 3. Dengan menggunakan definisi barisan konvergen, buktikan bahwa 4XN ditambah YN konvergen ke 1. Jadi nanti itu jadi pertama itu kita baca itu definisi barisan konvergen. Nah, definisi barisan konvergen itu yaitu barisan bilangan X sama dengan XN dikatakan konvergen dalam R apabila X anggota dari R sehingga untuk setiap epsilon positif terdapat K sama dengan K yang mendekati epsilon anggota dari N sehingga untuk setiap N anggota N dengan N lebih dari sama dengan K berlaku XN min X kurang dari epsilon. Ada epsilon? Jadi nanti pembuktiannya itu diambil epsilon lebih dari 0 sembarang. Karena XN konvergen ke 1, maka terdapat K1 anggota dari N, sedemikian hingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K1, XN min 1 kurang dari epsilon per 8. Dan karena YN konvergen ke min 3, maka terdapat K2 anggota dari N sedemikian hingga untuk semua N lebih dari K2, maka YN plus 3 kurang dari epsilon per 2. Ini itu mengikuti definisi ya. Definisi tadi.
apabila terus dimutlakkan xn min x kurang dari epsilon. Nah, sebenarnya itu epsilon itu apa itu namanya? Epsilon itu diketahuinya epsilon per 8 ini itu sebenarnya diketahuinya nanti ya pas sesudah perhitungan. Ini karena agar bisa dicoret-coret pokoknya itu agar bisa dicoret-coret menjadi epsilon saja gitu pokoknya. Nah, lanjut ya. Diambil K sama dengan maksimum dari K1 dan K2. Jadi K ini maksimum dari ini, K1 ini, dan K2 ini. Akibatnya itu, untuk semua N lebih dari K, 4xn plus yn min 1. Karena yang dibuktikan ini ya, itu terus kasih ke sini. Min 1. Satu kan? Nah, ini karena ini konvergen ke 1, jadi ini ditulis 1 ya. Terus ini tadi kan konvergen ke 1 ya ditulis 1 ini. Ini IN konvergen ke min 3 ditulis 3. Min kalikan min 3, jadi plus 3. Tuh. Terus ini dipecah. Ya, pecah ya. Satunya itu apa ini ini kudu harus apa ya bisa mengotak-atik ya, mengotak-ngatik supaya ini 4-nya itu bisa keluar karena ini kan YN-nya itu kan YN saja nggak ada 4-nya. Jadi XN maksudnya. XN itu kan hanya konvergen ke 1 saja ya. Jadi hanya XN saja. Lah ini itu pokoknya itu juga harus XN saja. Jadi kalau XN saja itu kan harusnya itu 4-nya itu kan di luar ya. Harus dikeluarkan gitu. Lah itu bisanya itu jika dikurang 4. Nah, karena ini min 1, jadi min 4-nya itu ditambah 3. Itu pokoknya. Terus ini menggunakan apa itu namanya? Menggunakan ketidaksamaan segitiga ya yang ada di halaman 20. Itu apabila ditambah itu, apabila ada sesuatu ditambah sesuatu, itu dimutlakkan, terus sesuatu ditambah sesuatunya itu, mutlaknya itu apa namanya? Mutlaknya itu sendiri-sendiri, itu tandanya ini dikurang dari sama dengan tandanya sama dengan ini dikurang dari sama dengan. Jadi seperti ini. Tuh. Terus ini 4-nya dikeluarkan ya. 4-nya dikeluarkan. Jadi ini xn min 1 tambah yn plus 3. Jadi ini kan kurang dari epsilon ya semuanya. Ini kurang dari epsilon, ini juga kurang dari epsilon. Jadi ini semua itu kurang dari epsilon. Atau 4 dikalikan epsilon ditambah epsilon. Nah, karena diotak-atik supaya jadinya itu epsilon, itu maka ini 4-nya itu dikalikan 1/8 dan epsilonnya ini itu dikalikan 1/2. Jadi hasilnya itu epsilon. Gitu.
Itu ya, karena kan 4 karena kan ini kan jika ditambahkan hasilnya epsilon gitu. Jadi terbukti xn plus yn itu konvergen ke 1. Terus sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu diberikan X sama dengan XN. Dengan definisi XN sama dengan 3N min 4 per 4N plus 3 untuk setiap N anggota N. Dengan menggunakan definisi, buktikan bahwa XN terbatas, buktikan bahwa XN konvergen ke 3/4, dan buktikan bahwa XN barisan Cauchy. Bacanya gimana ya? Pokoknya itu barisan Cauchy gitu ya. Aku pokoknya seringnya itu bacanya Cauchy ya. Tapi untuk pokoknya itu lupa ya aku. Apa ya? Ungkapannya lupa aku. Cauchy ya. Ya aku biasanya nyebutnya Cauchy ya. Tapi itu kayak salah. Apa gitu, lupa. Itu ya. Jadi kan tadi X sama dengan XN, terus XN sama dengan 3N min 4 per 4N plus 3. N itu anggota dari N. Nah, ini itu terus yang A itu kita buktikan apakah terbatas. Apakah terbatas ya? Nah, definisi terbatas itu ada di paket ya. Halaman 43 ya. Jadi barisan XN dikatakan terbatas apabila terdapat M lebih dari 0 sehingga berlaku mutlak dari XN itu kurang dari M untuk setiap N anggota N. Jadi kita cari XN-nya. Pokoknya XN-nya itu biar diotak-atik supaya bisa bisa terpisah gitu loh. N-nya yang N-nya di sini, terus kan ini N-nya masih barengan ya. Supaya ini itu bisa jadi ini gitu loh pokoknya. Soalnya kan didefinisikan biasanya ini kan nggak kayak gini ya, bentuknya itu kayak gini. Jadi diotak-atik supaya apa namanya, hasilnya itu seperti ini. Bentar ya. Terus cara mencari ini itu seperti ini. Bentar ya. Bentar. Ini ya.
nanti mencari ini tadi supaya jadi ini itu caranya seperti ini ya. Nih. Jadi 3N itu ditambah diotak-atik yang harus pinter ngotak-ngatik ya ini. Yang min 4-nya ini diotak-atik ya supaya 3-nya itu bisa keluar. Jadi ini 3N plus 9/4 di min 25/4. Terus 3N ini kan oh ya, ini kan 4/3 ya. Jadi 3-nya itu di atas. Ini seperti ini. Terus dikalikan dengan ininya ke atas. 3N plus 9/4 itu ke atas jadi pangkat min. Terus jadi 3 dikalikan 3N plus 9/4 min 25/4 dikalikan 3N plus 9/4 pangkat min 1/4. Jadi ini semua dikalikan dengan 1/4 sama aja. Terus ini jadi 3/4 dikalikan 1 min 25 per ini ya di ini ya. Ini itu lebih di sini ya. Ini itu sama-sama dikalikan 3N plus 9/4. Ini ya, dikalikan 1/3N 3N plus 9/4. Jadi kan ini tinggal 1 min 25 diper 4 dikali 3N plus 9/4 dikalikan 1/4. Terus ini dikalikan 1/4 ya, jadi 3/4 dikali 1 min 25/12N plus 9. Tuh. Terus ini dikalikan biasa. Dikalikan biasa. Jadi 3/4 min 75/48N plus 36. Jadi disederhanakan menjadi 3/4 min 25/16N plus 12 gitu. Terus habis XN-nya diubah, lalu kita mutlakkan karena tadi kan definisinya kan dimutlakkan. Jadi XN-nya ini dimutlakkan, terus menggunakan itu ketidaksamaan segitiga, jadi kurang dari sama dengan mutlak 3/4 ditambah 25/16 plus 12 dimutlakkan. Terus ini itu kan sama dengan 3/4. Terus ditambah 25/16N plus 12. Terus ini itu kurang dari 3/4 plus 25/16N. Karena ini ya, karena 12-nya sudah nggak ada. Kan 25 dibagi dengan yang ada 12-nya ini kan lebih kecil daripada 25 dibagi dengan 16N saja itu. Ya kan? Karena kan sesuatu dibagi yang besar itu kan akan semakin kecil.
Terus sesuatu jika ini kan yang kecil ya, sesuatu yang dibagi dengan kecil itu hasilnya juga kecil ya. Juga hasilnya besar ya. Pokoknya itu gimana ya, hasilnya bingung. Pokoknya itu ini karena dibaginya lebih besar, jadi kurang dari sama dengan gitu pokoknya. Terus ini ada N, ini nggak ada N. Jadi yang nggak ada N-nya ini lebih besar dari ada N-nya ini. Gitu. Jadi ini itu sama dengan 37/16. Nah, 37/16 tadi itu kan M, kayak yang ada di definisi. Jadi, untuk setiap M lebih dari 0, M sama dengan 37/16. Sedemikian hingga mutlak dari Xn kurang dari sama dengan 37/16. Untuk semua N anggota dari N. Itu jadi terbukti Xn itu terbatas. Terus sekarang yang B. Diambil epsilon lebih dari 0 sembarang. Terdapat K anggota dari N demikian hingga 1/K kurang dari 16/25 epsilon. Nah, ini itu sebenarnya itu taunya itu nanti setelah ini operasi ini. Tuh. Xn min 3/4 sama dengan lalu oh ya B tadi kan mencari konvergen ya. Konvergen ke 3/4. Jadi ini itu juga apa namanya? Mengacu pada definisi ya. Karena definisinya itu ini mutlak dimutlakkan terus dikurang dari epsilon, jadi nanti kita mencari epsilonnya. Itu. Di otak-atik supaya menjadi kurang dari epsilon gitu. Jadi ini kan Xn tadi kan ini ya. Xn tadi kan 3/4 dikurangi 25/16 N/12. Jadi ini disubstitusi saja ke sini. Xn-nya ini. Ini ya. Terus ini kan ada 34 plus sama 34 min. Jadi kan 0. Jadi tinggal min 25/16 N/12 saja. Terus karena ini dimutlakkan, jadi kan sama dengan kan plus ya ini. Kayak di pokoknya ya kan di teorema 131 itu apabila ada sesuatu Sepertinya mbaknya sedang kendala sinyal ya. Tunggu sebentar teman-teman.
Bentar ya teman-teman, Mbaknya sedang terkendala sinyal. Bisa on cam dulu nggak? Buat tak screenshot. Ayolah membantu saya ya Allah. Ayo yang lainnya, sekalian sharing-sharing. Saya ini adik tingkat para senior ini sharing-sharing gimana semester 4-nya kayak gitu. Ayo Mas Mbak, saya masih awam ini. Mbak, Mas, jangan digabung Mbak, Mas. Digabung sakit ya Mas, Mbak. Ayo sambil nunggu Mbaknya, ayo kita ngobrol terlebih dahulu pengalamannya Mas Mbak semester 4 gimana. Mbaknya kayaknya nggak aktif ya aneh. Kendala sinyal. Iya, maaf ya, Dek, tadi keluar. Tadi sampai nomor berapa ya, Dek? 4B Mbak. Oh iya. Nggak tahu soalnya kalau di sini kan langsung ke layar. Ini saja nggak ada pemberitahuan dari Google 4B ya?
Tapi yang ini ya. Jadi ini itu anu ya, kita baca definisi apa namanya, lupa. Definisi konvergen ya. Kayak di paket halaman 40 ya. Apabila barisan bilangan real itu dikatakan X sama dengan XN itu dikatakan konvergen dalam R apabila terdapat X anggota dari R sehingga untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat K yang bergantung kepada epsilon anggota dari N sehingga untuk setiap N anggota dari N dengan N lebih dari sama dengan K berlaku mutlak dari XN min X kurang dari epsilon. Jadi kita otak-atik ini ya. XN-nya ini agar menghasilkan kurang dari epsilon gitu pokoknya. Nah, itu cara membuktikannya itu diambil epsilon lebih dari 0 sembarang. Terdapat K anggota dari N 1 per K kurang dari 16 per 25 epsilon. Ini itu sebenarnya itu mencarinya itu setelah perhitungan yang bawahnya ini. Nah, kita otak-atik XN-nya kan ini ya. XN-nya ini, terus kita otak-atik. Oh ya, ini XN-nya ini ya. XN-nya ini kita otak-atik supaya hasilnya itu kurang dari epsilon. Gitu. Nah, XN-nya tadi kan 3 per 4, min 25 per 16N plus 12 kurang dari, ya ini ya. Terus dikurang dari sama dengan 3 per 4. 3 per 4, jadi ini 3 per 4-nya ini habis, jadi tinggal min 25 per 16N plus 12. Jadi kan ini sama dengan 25 per 16N plus 12. Terus ini karena mutlak jadi plus ya. Jadi 25 per 16N plus 12. Ini kurang dari sama dengan 25 per 16N karena ini ada 12-nya, ini tidak. Jadi yang tidak ada 12-nya itu lebih besar dari yang dibagi dengan yang ada 12-nya. Terus ini diganti dengan N-nya ini diganti dengan K. Jadi 25 per 16K. Itu kurang dari 25 per 16 dikalikan dengan berapa supaya hasilnya epsilon. Jadi dikalikan dengan 16 per 25 epsilon. Jadi Mbak, ini tadi gimana? menyala ini belum share screen. Oh iya, lupa. Ulang lagi ya? Astagfirullah. Ulang lagi tidak, Dek? Tanya teman-teman aja, Mbak. Bagusnya gimana? Ya ulangi lagi aja nggak apa. Ini ya. Jadi, Katanya nggak usah, nggak apa-apa, Mbak. oh ya. Oh ya, ya udah kalau gitu. Oke ya, dilanjut ke yang C. Yang C kan kita buktikan apakah XN itu barisan Cauchy. Jadi kita baca ya definisi dari barisan Cauchy itu sendiri adalah pada barisan XN disebut barisan Cauchy apabila untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat H anggota dari N sehingga untuk setiap Mn anggota dari N dengan Mn lebih dari sama dengan H berlaku Xm min Xn
mutlak dari xm min xn kurang dari epsilon. Jadi ini tadi itu kayak yang konvergen tadi, tapi xn-nya tapi 3/4-nya ini itu diganti xm gitu. Ini ya, diganti xm. Jadi kan xn-nya tadi kan 3/4 dikurang 25/16n plus 12. Jadi n-nya ini ganti m, jadi 3/4 min 25/16m plus 12. Tuh. Jadi dan pembuktiannya itu juga sama, diambil epsilon lebih dari 0 sembarang. Terdapat hal anggota dari n sedemikian hingga 1/n kurang dari 16/50 epsilon. Jadi ini itu diotak-atik supaya jadi epsilon, kurang dari epsilon. Tuh, sama kayak tadi ya. Jadi ini kan diganti dengan M ya. Terus karena ini ada 3/4 dan min 3/4 jadi habis. Terus jadi 2. Oh ya, ini jadinya plus ya. Plus terus dipindahkan ke kiri jadi 25/16m plus 12 min 25/16n plus 12. Nah, menurut sifat kesamaan persegi ya. Segitiga itu ini itu kurang dari 25/16m plus 12 plus 25/16n plus 12. Gitu. Terus 25 nah ini itu kurang dari 25 plus 16m plus 25 plus per 16n. Terus M-nya diganti dengan M dan N diganti dengan H, jadi 25/16H plus 25/16H. Terus ini ditambahkan jadi 50/16H. Nah ini itu diutak-atik supaya jadi epsilon, jadi 50 supaya kurang dari epsilon, jadi 50/16 dikalikan dengan 16/50 epsilon, jadi sama dengan epsilon. Jadi barisan XN, jadi XN itu merupakan barisan Cauchy. Sekarang nomor 5 ya. Nomor 5 itu caranya itu sama plug dengan itu. Dengan paket halaman 60 ya. Plug itu sama. Jadi kan soalnya itu kan diberikan barisan X sama dengan XN dengan definisi X1 sama dengan 0, XN plus 1 sama dengan XN kuadrat plus 1/4 untuk setiap N anggota dari N. Lalu yang A, buktikan bahwa 0 kurang dari sama dengan XN kurang dari sama dengan 1/2 atau XN itu di antara 0 dan 1/2. Untuk setiap N anggota dari N, ya betul. Nah, pembuktiannya itu dengan menggunakan induksi matematika seperti ini. Jadi, untuk N sama dengan 1, maka X-nya itu 0. Ya kan, sama dengan 0. X1 kan 0 ya. Jadi, 0 kan kurang dari sama dengan X1. X1-nya itu 0. Jadi, kurang dari sama dengan 1/2. Benar ya. Karena kan kurang dari sama dengan kan bisa sama. Jadi, ini sama 0 sama dengan 0 itu nggak apa-apa karena tandanya itu kurang dari sama dengan. Terus diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Jadi XN-nya ini diganti saja dengan K. Jadi 0 kurang dari sama dengan XK, kurang dari sama dengan 1/2. Gitu. Terus untuk N sama dengan K plus 1. Jadi ini N-nya itu diganti dengan K plus 1. Ini ya.
Nah, ini aku itu dulu itu hanya hanya sama dengan cara di paket ya itu. Pokoknya jika untuk N sama dengan K plus 1 itu X K plus 1 sama dengan XK kuadrat plus 1/4 kurang dari sama dengan ini 1/4 dikuadratkan plus 1/4 sama dengan setengah. Nah, di lain pihak itu berlaku X K plus 1 sama dengan XK dikuadratkan plus 1/4 lebih dari sama dengan 0 dikuadratkan plus 1/4 jadi 1/4 lebih dari 0. Itu ya, pokoknya ini aku hanya dari paket ya, soalnya aku dulu itu sebenarnya itu juga kurang paham ya PAR itu. Angger ada contoh soalnya itu bisa kerjain aku dulu gitu. Soalnya dulu itu mulai online ya, jadi itu agak nggak dong gitu. Terus dosennya itu juga kurang gitu jelasinnya, dia agak nggak paham sih. Ini itu aku caranya itu sama dengan yang ada di paket gitu. Jadi diperoleh 0, lanjut ya. Jadi diperoleh 0 kurang dari XK plus 1 kurang dari 1/2. Dengan demikian, untuk semua N anggota dari N berlaku 0 kurang dari XN kurang dari sama dengan 1/2. Dengan kata lain, XN itu terbatas. Terus yang B, kan ditunjukkan bahwa XN itu naik monoton. Lah syarat naik monoton itu XN kurang dari sama dengan XN plus 1. Dengan prinsip induksi matematika, untuk N sama dengan 1, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1/4. Karena dimasukkan ke sini tadi. XN kuadrat plus 1/4. Gitu. Ya. Jadi semua ini itu 0 kurang dari 1/4. Jadi benar X1 kurang dari sama dengan X2 atau XN kurang dari sama dengan XN plus 1. Yang kedua, hipotesis induksi diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Artinya XK sama kurang dari sama dengan XK plus 1. Akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. XK plus 1 sama dengan XK dikuadratkan plus 1/4. Kurang dari sama dengan XK plus 1 dikuadratkan plus 1/4 sama dengan XK plus 2. Tuh, jadi untuk semua N anggota N berlaku XN kurang dari sama dengan XN plus 1. Dengan demikian benar, XN naik monoton. Tuh. Lalu yang C, itu buktikan bahwa barisan XN naik monoton. Yang C ya. Apakah barisan XN konvergen? Mengapa demikian? Jika barisan XN konvergen, tentukan limit dari XN. Jadi kita membuktikan konvergen, lalu kita buktikan alasannya kenapa. Nah, karena telah ditunjukkan ya tadi barisan XN itu naik monoton dan terbatas, maka menurut teorema kekonvergenan monoton dijamin barisan XN itu konvergen. Itu. Jadi terbukti udah konvergen. Terus kita mencari mengapa demikiannya itu kita buktikan dengan ini. Lanjutan dari ini ya. Pokoknya ini itu sama ya kayak cara di paket halaman 60 ya. Pokoknya sama kayak itu. Terus lanjut ya. Misalkan barisan XN konvergen ke X dengan X sama dengan limit dari XN sama dengan sub dari XN N anggota N
Namun sub ini tidak mudah ditentukan sehingga kita bisa memanfaatkan ekor barisan dari X. Diperhatikan X1 sama dengan X1 plus N anggota dari N merupakan ekor barisan dari N, XN. Karena barisan XN konvergen ke X, maka barisan X1 sama dengan XN plus 1 juga konvergen ke X. Dengan demikian berlaku X sama dengan limit XN sama dengan limit XN plus 1. Di limit XN tadi kan, limit dari XN-nya tadi kan XN kuadrat plus 1/4. Jadi, X sama dengan limit XN kuadrat plus limit 1/4. Jadi, X sama dengan X kuadrat plus 1/4. Lalu kita faktorkan menjadi, ini pindah ruas, terus difaktorkan menjadi X-1 dan X-1. Jadi, X sama dengan 1 atau X sama dengan 1/2 atau X sama dengan 1/2. Jadi, X sama dengan XN itu konvergen ke X sama dengan 1/2. Lalu kita cari limit XN-nya. Nah, kan telah dibuktikan ya bahwa XN itu konvergen ke 1/2. Nah, menurut definisi 213 yang barisan konvergen, apabila XN itu konvergen ke 1/2, gini ya. Nah, kan ini loh yang ada di definisi 213. Apabila definisi 213 terpenuhi, maka dikatakan barisan XN konvergen ke X dan dinotasikan dengan XN konvergen X atau limit dari XN sama dengan X. Bilangan real X disebut limit barisan XN. Enggak deng. Oh, berarti jika XN konvergen ke X atau limit XN sama dengan X. Gitu ya. Jadi, XN konvergen 1/2 atau limit XN sama dengan 1/2. Jadi, bilangan real 1/2 itu disebut limit barisan XN. Jadi, limit XN itu sama dengan 1/2. Gitu. Udah ya penjelasan saya. Terima kasih atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh Mbak Indah. Sekarang dibuka sesi tanya jawab. Kepada peserta, apabila ingin bertanya, silakan nyalakan golfonnya atau menulis terlebih dahulu di kolom chat. Waktu tinggal 8 menit ya. Ada yang tanya? Izin bertanya. Ya, gimana? Mbak, izin bertanya. Kemarin kan saya juga disuruh ngerjain UTS tahun lalu yang ini. Terus itu nomor 3 sama nomor 4 suruh kasih dibuktikan dan kerangka pembuktian itu kalau kayak gitu itu caranya buat itu gimana ya Mbak? Aku bingung yang buat kerangka pembuktiannya. ADB itu loh. Akan dibuktikan itu loh, Dek. Yang akan dibuktikan itu loh. Heeh. Itu sebenarnya itu didefinisi terus dibawa ke permisalan. Kayak gini, misal ya, misal yang nomor 3B ya.
KP ini ya. Ini ya di KP. 2B ya. 4B ya. 4B kan kita disuruh membuktikan konvergen ke 3/4. Nah, ADB-nya itu bentuknya kayak gini. Akan dibuktikan. Kan definisi dari konvergen itu kan barisan bilangan real X sama dengan Xn dikatakan konvergen dalam R apabila terdapat X anggota R. Sehingga untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat K yang bergantung kepada epsilon anggota dari N. Sehingga untuk setiap N anggota N dengan N lebih dari sama dengan K itu berlaku untuk dari Xn min X kurang dari epsilon gitu. Jadi yang akan dibuktikan itu menurut definisi. Jadi yang diambil itu untuk semua. Dari untuk semua ini dari untuk semua ya. Jadi dari untuk semua epsilon lebih dari 0 terdapat K yang bergantung kepada epsilon anggota dari N demikian hingga untuk semua N anggota lebih besar dari K berlaku ini. Berlaku Xn min X kurang dari 3. Lah, Xn-nya tadi kan ini. Xn-nya tadi kan, jawabanku dulu salah. Xn-nya tadi kan yang ini tadi. Xn-nya tadi kan yang ini. Yang ini. Yang ini loh. Yang ini, jadi Xn-nya diganti 3N min 4 per 4N plus 3, terus dikurang dari X. X-nya tadi kan 3/4. Karena kita konvergenkan ke 3/4. Kita buktikan konvergen ke 3/4, jadi X-nya diganti 3/4. Kurang dari epsilon gitu. Gimana, Dek? Udah paham? Kalau kerangkanya gimana, Mbak? Kerangka pembuktiannya? Kerangka pembuktian gimana? Enggak paham aku. Soalnya itu, Mbak, ada 2 kan. Pertama itu akan dibuktikan. Terus kedua itu kerangka pembuktian baru bukti gitu ya, Mbak. Aku dulu nggak ada ide. Soalnya aku dulu nggak ada kayak gitu. Kurang tahu ya, Dek. Maaf itu kalau yang itu. Kalau dulu itu modelnya itu akan dibuktikan, terus langsung bukti kalau dulu nggak ada kerangkanya. Kalau aku nggak paham aku, Dek. Dosennya Bu Rita ya? Iya, Mbak. Coba tanya. Dulu tanya itu dijawab loh, Bu Rita sama Bu Rita. Tanya aja ke Bu Rita coba. Aku dulu ya loh, ini dapat klarifikasi jawaban ini itu juga gara-gara WA Bu Rita. Kalau nggak WA Bu Rita juga nggak dikasih. Kalau dulu ya. Itu ya. Maaf ya, Dek. Kamu belum bisa kalau ya jawab kerangkanya. Gimana, Dek? Ya. Gimana moderator? Ya Mbak, karena waktu sudah mau jam 9.30, maka sesi tanya jawab segini dulu nggih. Terima kasih kepada Mbak Indah. Alhamdulillah pertanyaannya telah terjawab. Rangkaian MNC telah selesai, maka acara MNC mata kuliah pengantar analisis skill pada pagi hari ini saya tutup. Terima kasih Mbak Indah telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Tidak lupa kepada peserta MNC atas partisipasinya pada acara MNC mata kuliah pengantar analisis skill di pagi hari ini. Tetap semangat
Dan semoga dilancarkan UTS-nya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara ini. Untuk link Google Meet probabilitas sama ya Mas Mbak. Link Google Meet-nya ini nanti jam 10. Jangan lupa nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Indah. Ya, keluar ya.